Kali ibu mengeluh dengan dua hal. Satu dolanan sama dolan. Ini yang paling sering dikeluhkan ibu-ibu. Ibu-ibu mengeluh pada gurunya, pada konsultannya. Anakku dolanan, apa mana perainan. Ora tau sinau, dolanan. Nek gak dolanan dolan. Padahal ibu dhewe nek ora corona iki dolan. Nah, kita kupas sekarang. Dolanan ini adalah salah satu konsep belajar pada anak balita, bahkan tidak hanya balita Bu ya, yang disebut dolanan ini konsep semua orang itu belajar lewat dolanan. Anak SMA itu dolanannya sepeda motor, udak-udak dimodif ya lah, itu belajar. Jadi belajar orang kok calistung, walaupun sampai SMA sama itu. Apalagi anak-anak belajar lewat dolanan. Dan di dalam teori perkembangan otak anak yang gemar dolanan ini tingkat kecerdasannya 30% lebih cerdas dari yang tidak pernah dolanan. Makanya anak-anak harus di rumah full dolanan. Nah, coba jenengan bisa menganalisa dari dolanan yang muncul kecerdasan apa saja itu? Ada muncul dari dolanan kecerdasan kognitif. Nanti kita kupas. Apalagi? Bahasa. Apalagi? Fisik motorik. Kecerdasan apa lagi yang muncul? Seni. Kecerdasan yang muncul lagi? Sosial. Jadi ternyata ketika dia dolanan itu belajarnya wakeh. Apalagi Ibu kira-kira? Anak yang sering dolanan tingkat konsentrasinya lebih tinggi, kuat. Nah, karena bocah cilik kudu akeh dolanan. Ketika dia sudah dolanan, konsentrasinya kuat, biasanya ciri khasnya nek diceluk ora krungu. Kenapa? Karena sedang konsentrasi bermain. Kalau ibu tidak paham dolanane anak-anak, pas dolanan diceluk ora krungu, ibu seneng. Padahal ketika anak konsentrasi, terutama laki-laki Bu ya, laki-laki itu beda dengan perempuan loh. Laki-laki harus konsentrasi, anak laki-laki dan orang laki-laki harus konsentrasi siji. Ki mbok enek bledek liwat ora krungu dhek. Tapi nek wong wedok enggak, masih bisa. Makanya anak-anak laki-laki harus dolanan mbok celuk ora krungu, memang pembawaannya begitu sampai dewasa sampai tua seperti itu. Wong wedok kuwi gendong, goreng, gandeng, iku iso. Wong lanang nek wis habenan mbok ngon goreng ra iso. Wong lanang mbok kon gendong karo goreng ora iso. Dia hanya fokus di satu titik. Makanya anak laki-laki yang dolanan wakeh nek wis dolanan, ibu peraturannya adalah kalau dolanan ibu jangan memanggil. Kalaupun memanggil tidak boleh berteriak, diparani, diteblek. Misalkan, Mas, ayo mandi dulu. Ibu tidak teriak dari luar, adus. Dia tidak mendengar. Mereka ibu serangan akhirnya dikasih ciduh, ya lah. Adus ragil. Lihat ibu, anak yang sudah dolanan ini konsentrasinya tinggi. Efeknya apa? Efek positifnya, ketika anak itu dolanan, kemudian konsentrasinya bagus, engkau nek wis dijak belajar membaca dia awet, dijak dolanan nulis awet, kuat nulisnya, kuat ngocone, kuat konsentrasi belajar calisturnya jadi kuat. Tapi ketika tidak pernah dolanan, ada anak ciri khasnya lucu, dijak belajar moco lagi setengah halaman, dah Bu ya kenapa? Pegel aku esan. Apa yang dimaksud dia pegel? Daya konsentrasinya sudah buyar, tidak terlatih. Jadi melatih tingkat konsentrasi anak. Nah,
Bisa kita lihat dari puzzle, ya. Bisa kita lihat dari bermain balok. Dia menyusun sampai tinggi, semakin tinggi konsentrasi semakin hebat. Nah, di rumah ngono. Nah, jadi ketika dia dolanan itu dia sedang belajar sebenarnya. Nah, tadi ya belajar kognisi, belajar bahasa. Hati-hati. Anak yang dolanan itu akan selalu diikuti dengan bahasa. Walaupun dia sendirian, dia akan ngomong. Bukan berarti kesambet ya. Dia akan ngajak ngomong boneka, ngajak ngomong balok, ngajak ngomong apapun sing dijak dicekel kuwi dhewe melok muni. Melok ngomong, bahkan melok nyanyi kadang-kadang. Nah ini kalau ibu paham, ya alhamdulillah, anakku iso gremeng dhewe. Ini kok kecerdasan visual plus kecerdasan linguistik. Jarang sekali anak yang belajar mbek meneng ini enggak. Mesti mbek muni, mbek nyanyi, paling enggak mbek menirukan suara. Kalau mobil ya muni ngeng. Muni, dia mendengarkan, menirukan. Suaranya kodok ya melok. Jadi suaranya kodok, suaranya ulo. Nah, makanya tadi semakin dia dolanan, semakin cerdas. Makanya mulai sekarang anggarkan belanja untuk dolanan anak-anak. Larang panjene, tapi luwih enak duwe larang mencerdaskan daripada kita pelit anaknya nanti ya on susah. Memang untuk cerdas butuh biaya tuh. Biaya di luar sekolah itu lebih mahal dari biaya sekolah. Kalau SMA dolanannya sepeda motor. Regane sepeda motor ambek modife larang modife. Iku dolanan motor, dolanan Tamiya apa nih bapak-bapak itu dolanan malah larang nih. Asap rokok. Dolanan asap rokok kuwi lho Bu, sedina 30.000 kuwi. Ya, minimal gak 15.000 20.000 ya, pengen sak wulan. Sak kopine. Apa kayak 1 juta? Ngono nek nukokno dolanan anak-anak geger mbek anak. Rupaman, 100.000 bapak lu dolanan dulu 1 juta kabeh. Ya, mahal. Makanya dolanan anak-anak lebih murah. Sekarang dolanane bapak-bapak. Ono ibu-ibu wis dolanan lho larangane. Dolanan terus, ya. Terus wis duwe dolanan celak, dolanan roda. Jadi bermain dolanan ini belajar bagi anak-anak. Makanya ketika anak dolanan, alhamdulillah unik Bu. Laki-laki dan perempuan anak-anak usia balita itu unik. Seringkali dia membeli barang benda yang sama. Robot, dia tuku robotnya kembar menurut orang dewasa. Ini baru tuku kuwi kok tuku kuwi neh. Menurut orang dewasa kuwi podo. Menurut anak-anak beda. Pemenangnya Power Rangers A, B, C, D, dia apa? Bapak ibu yang gak mengikuti Power Rangers mesti tukaran di anaknya. Dia ini baru tuku kuwi tuku neh. Beda Pak, ini Power Rangers. Akon itu beda-beda. Tuku bumerang ketake padha kok jenenge dhewe-dhewe. Nah, ini Bapak Ibu harus mengikuti pola bermain anak itu piye. Menurut kadang-kadang tuku pedang loh, kembar ketoke kembar. Tapi bagi anak itu sudah beda-beda, dipajang kok padha kabeh warnane ya kuwi. Itu bagi kita. Nah, anak-anak unik di situ. Nah, imajinasi anak itu tidak sama dengan yang kita lihat. Makanya kalau kita parenting, kita jadi tahu, oh anakku sedang imajiner. Nah, bermain imajinasi lewat dolanan. Jadi dolanan itu tidak hanya kognitif, dia akan belajar imajinasi juga. Nah, imajinasi ini akan berkembang hebat mulai TK sampai dewasa, Bu. Makanya jenengan lihat anak-anak yang ketika gemar bermain dan seterusnya
ketika dewasa dia bisa jadi sutradara film. Jadi kan lihat toh, mulai Upin Ipin, apalagi itu yang membuat kan orang dewasa, tapi imajinasi anak-anak. Tom and Jerry, sing gawe lu tak tuwek, tapi imajinasinya anak-anak. Makanya sing delok ya anak-anak gitu loh. Lagu-lagu anak-anak sing gawe wong gede, ora kok anak-anak nggih lagu-lagu enggak. Ya ini diperoleh lewat dolanan. Jadi dolanan itu luar biasa, ada pembelajarannya di situ. Makanya ketika anak-anak dolanan, kita kasih waktu, biarkan dia bermain, karena memang konsep bermain. Kemudian ada lagi dolan. Nah, dolan dan dolanan ini sak paket, Bu. Kalau dia dolan berarti nokono dolanan. Ya toh? Ora nek dolan terus nokono nangis ya nek, Bu. Kecuali ibu-ibu. Dolan nokono curhat, nek ibu kan ngono. Mbok belanja larang, mbok make up munda. Renek bapak-bapak curhat rokok muda nih renek. Tapi nek ibu belanja mahal, wah kayak konsone. Apa musimnya? Ada yang luar biasa, Bu. Apa Bu kira-kira? Nek bocah dolan itu kecerdasan yang tambah apa, Bu? Dia akan menambah kecerdasan sosial, ya. Empatinya muncul, berbagi, bahasa, sopan, santun, memahami orang lain, kecerdasan interpersonalnya muncul. Kuakui tamu, gitu? Muncul deh kecerdasan interpersonalnya. Kecerdasan intrapersonalnya muncul, memahami orang lain. Oh nek dolani yang ini, ora yang mono. Muncul, Bu. Ternyata juga ketika anak sudah SD terutama, nek dolan itu lebih sopan dengan mamahnya temennya daripada mamahnya sendiri. Nek mbek mamahe rata basa krama, tiba-tiba begitu dolan iso basa krama dhek. Tekon ndi ngono kuwi. Ya, itu pendidikan, itu belajar memahami orang lain. Oke, bapake koncoku nek diceluk mesti muni nggih mboten. Jawab dengan bahasa kromo alus, padahal bapak dhewe belas ora tau basa kromo. Mbek ibuke apa maneh? Ya, tapi ketika dolan muncul kecerdasan yang lain. Tetap dibatasi, Bu, tapi tidak boleh dilarang total. Ada waktunya. Tugas ibu adalah memanage waktu. Jom, Mbak, Mas, nek dolan mau omahe kanca matur dulu. Jadi ben gak digoleki. Nek dolan wayahe yang ini sampai yang ini. Nek enak adzan mulai. Nek arep pipis matur dulu sama yang punya rumah. Nek dikek imam ojo ditolak, nek dikasih minum dihabiskan, ojo disisani. Nek bar dikek imam misalkan dikek jajan bilang apa? Besok lagi ya. Ya kudu bilang terima kasih. Nek ditakoki dijawab. Nah, itu dibekali Bu di rumah. Makanya kadang sing repot anak itu lebih kerasan nok dolan timbang nok omah. Nah, itu sing salah anaknya apa omahe, Bu? Anakku lek dolan ra mulai-mulai betah, nok omah kok ora betah. Karena opo? Nanti jenengan harus punya anak akan ngrasakno omahmu itu lek dibetahi anak apa omahe tanggane. Rumah tetangga lebih hijau. Ya ini karena kita lebih hijau apa lebih merah. Nomah dewi ora betah ra kerasan nomah tanggane gak mulai sampai turu kono ora apa-apa ya. Nah, ini berarti ada sesuatu di rumah kita yang membuat anak-anak enggak kerasan. Apa mau nak gendrone? Pakai tadi ya. Yang membuat rumah kita anak-anak jadi betah adalah orang-orangnya yang ada di dalam rumah.
bapak ibu iku mbek anaknya akrab apa ora. Karena dia tidak boleh ada jarak batin ya. Nah, kalau sekarang kan ada, nah, sekarang harus 2 meter tuh Pak, long distance. Social distance ya toh? Nah, personal distance, nah, physical distance. Kalau dengan anak-anak itu tidak boleh ada jarak antara dua hati anak dengan orang tua. Seringkali yang membuat jarak siapa? Orang tuanya, bukan anaknya. Nek anaknya pengen jadi gendong, mergo ibu sibuk, kalau pembantunya karena digendong, padahal dia ingin digendong mamahnya. Itu secara langsung ibu membuat jarak. Karena aku pegel kabeh njaluk gendong. Nah, dadi ibu ku luwih angel. Jarang sekali anak minta gendong bapak, kecuali bapak istimewa. Jadi kok ada anak melok digendong bapak, itu bapak yang istimewa. Karena langka. Mesti ibu yang sampai gendong, gandeng, gembol ibu kan. Ibu hamil ya lah. Gandeng, gendong sing cilik nang guri bisa lengkap. Ini ibu yang produktif. Bapak itu lah sudah rokok-rokokan toh. Nah, jadi dolan ini ada muncul kecerdasan juga. Dolan ini juga konsep belajar bersosial. Nah, ini jarang itu kalau di kota sudah hampir, terutama di kota besar ini sing dolan ini langsung waduh langsung hilang. Nah, anggone kampung saya dolan tombone gitu. Nah, karena perumnas orangnya mau dolan. Kabeh pagere rapet banget. Nek perumnas, pemane sing enek satpame ngono kuwi. Omah iki enek sing kira kocek. Tapi wong nang jero lho ya. Wis kunci ya. Makanya jarang enek tamu. Kayak tadi ya, berbahagialah yang masih kayak Bojonegoro sing ana tangga, sing enek kampung. Nah, wis kota besar iki ora enek kampung. Sini perumahan tok. Nah, ini akan membuat anak terhambat sosialisasinya. Makanya beberapa murid saya itu kecerdasan linguistiknya terhambat gara-gara gak tahu dolan, didolani ora tahu, dolan ora tahu. Efeknya dia hanya berteman dengan pembantu. Nek pembantu ini ceriwis, jadi melok ceriwis. Pembantu ini pendiam, ya jadi pendiam. Nek distelani pinupi, akhirnya jadi bahasa Malaysia anaknya. Anaknya bapak itu asli Bojonegoro, anaknya produk Malaysia. Ya. Bahasanya bahasa Malaysia kabeh. Nah ini belajar, jadi anak belajar. Ini loh konsep belajar anak itu 24 jam. Dia belajar dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Jadi konsep belajar itu kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja dia akan belajar tanpa tahu baik buruk dan dia nggak peduli. Pokoknya kuwabeh di rumah diucapkan lagi, didengarkan, diucapkan terus ditirukan. Karena ketika dolan, biasanya ketika anak pulang dari dolan mendapatkan kecerdasan baru, tambah pintere, tambah bahasanya, tambah kosakatanya, tambah cerewete, bahkan tambah punya pengalaman baru, ada rasa empati. Bu, tempe ini tante Mira bu enak, nanti mamanya tersinggung. Makanya kalau kita taman tempe tidak enak sih makono. Bu, tante Madonna lo, wih, tak takoki lo, iso kabeh gak koyo mamah Jawa, dulu takoki muni mbok. Dia punya pengalaman baru, bisa mengamati orang baru, ya, bahkan bisa menyayangi orang baru, kenal orang baru, mengenal lingkungan baru, yang kadang-kadang lebih membuat kita jelas itu ya. Ternyata anakku kalau di rumahnya tetangga lebih bahagia, ya, sing rusak, lebih kerasan, mangane nang omah tangga entek akeh. Nek omah dhewe itu nek mangan gak patek entek, nek omah tangga kok mangane entek akeh. Ya, jadi kita bisa mempelajari itu. Kenapa ya? Nah, itu sebagai sarana
muhasabah, untuk koreksi. Ojo bosan ini bocahe. Bisa jadi masakan ibu tidak sesuai dengan selera anak. Bisa jadi nak kono didulang karo mamae koncone nak kan ibu nek kon dulang wegah. Mangan dhewe wis gedhe kok. Nah nak kono didulang bareng karo makanya nak kono tak akeh. Oke sesuk mama ya sungkan gitu. Gua nak kono mangan nek panganan ya itu nak kono gak mangan. Oke, dari situ ada pertanyaan? Pak, tak paus. Lagi Pak nggih. Masih berapa menit? Masih berapa menit? Ini tadi 30 tambah 10 9 40 menit berarti, Pak. 40 menit. Kurang berapa menit? Kurangnya berapa menit? Oke, dari situ ada pertanyaan? Silakan. Oh, ke sini ya, Pak ya? Ya. Oke, ada pertanyaan? Mas Yo sampai belum nikah, belum punya anak. Karena ini pengetahuan. Pengetahuan itu tidak terbatas pada usia, situasi, kondisi, tidak. Walaupun jenengan belum berangkat haji, takut tentang haji ya. Kan ojo budal kaji lagi takut kan? Anggaran. Kalau perlu sediakan ruang bermain untuk anak-anak. Biasanya kalau anak-anak suka bermain itu di ruang tamu. Nah, biarkan dia bermain di teras atau bisa jadi di kamarnya. Kalau kondisi seperti ini biasanya bermainnya di dalam rumah, di kamar. Kalau kondisi aman, nyaman, biarkan dia bermain di luar. Kalau hujan, ini biasanya ini banyak orang tua yang berubah profesi menjadi dokter rumah. Udan-udan sama dengan sakit. Ojo udan-udan, batuk, pilek, panas. Nah, jadi ibunya berubah jadi dokter. Kalau main game gimana? Ya. Untuk di apa namanya handphone. Kadang-kadang kan anak-anak sampai ketagihan, sampai kecanduan gitu. Sampai kalau dipanggil pun tidak merespon. Ya. Okay. Pakai konsepnya guru TK. Guru TK playgroup itu ketika anak-anak mau bermain ada yang namanya pijakan, gitu, sebelum bermain. Kita pakai teori itu. Anak-anak kita mau bermain, peraturannya 1, gitu, dilarang berebut, bergantian. Kalau pinjem minta izin. Kalau sudah meminjam ucapkan terima kasih. Waktu bermainnya sekian menit. Boleh bermain waktunya yang kita menit. Boleh bermain game sekian menit. Setelah itu kita konsepkan. Jadi anak-anak punya jadwal live. Jadi schedule live-nya ada, kita buatkan sehingga dia teratur. Jam sekian makan, jam sekian. Walaupun anak belum paham, itu sering kita ucapkan itu untuk memasukkan ke memori pikiran anak-anak. Oh waya mangan, oh waya iki, waya iki. Jadi ketika anak misalkan 5 menit sebelum selesai, anak sudah diingatkan waktunya kurang 5 menit, kan gitu kalau di TK. Nah ketika anak-anak di rumah juga itu, ayo main game kurang 5 menit, sering diingatkan. Nah, peraturan sebelum bermain diucapkan sebelum ada permainan, sebelum melakukan action. Nah, anak-anak sebelum main game juga begitu. Mah, aku tak main game ya. Peraturannya ingat berapa menit? Gitu. Boleh ibu, karena tidak mungkin sekarang kita melarang total anak bermain game, nggak bisa. Maka yang kita bisa adalah memanage, kemudian memilihkan permainan yang tidak terlalu keras, ya. Nek perempuan masih suka bu dokter-dokteran, pakaian, masak-masakan, macak, ganti gonta ganti pakaian, itu alamiah naluri wanita, itu sudah muncul sejak anak-anak dan sampai tua pun masih gonta ganti kudung, klambi, ngono wis lumrahe.
Tapi nek lanang kuwi juga muncul jiwa laki-lakinya, banting-bantingan, tembak-tembakan, ya toh. Nah, itu kita pilihkan sesuai usianya. Karena memang ada naluri laki-laki, Bu. Jotos-jotosan, ya toh. Tembak-tembakan, perang. Nah, itu ada naluri laki-laki. Tapi nek wong itu bocah main perang-perangan wegah deh. Karena bukan nalurinya. Nek wong itu tembak-tembakan, banting-bantingan kene. Ya sejauh dari masak, macak, hanya itu. Tapi bocah lanang kok jalan masak-masakan gak nalurine gitu loh. Ya gak seru. Ono cah TK dolanan game terus masak-masakan. Cah lanang dolanan masakan juga. Pemane cah lanang umur taruh SD ya, terus belajar macak ngono iki ora ono. Nek wedok isih, nek lanang gak balapan kan itu ya. Nah, kita atur yang pertama waktunya, kita kasih pijakan bermain. Kemudian menu main itu kita pilihkan. Jadi kapan itu kita berikan? Saat anak mau tidur, saat nyantai bersama orang tua. Jadi kita harus menggunakan yang disebut waktu itu quality time. Jadi saat bersama anak itulah saat pas nyantai. Seringkali kita mewarning anak pada saat melakukan kesalahan. Pas salah disowoneni. Sesuk dia akan melakukan kesalahan lagi. Kenapa? Ketika anak melakukan kesalahan mbok seneni, itu dia akan masuk ke alam yang disebut otak reptilia. Dia tidak paham. Makanya bocah bentuk sowoneni tak paham mau? Enggak. Karena masuk ke otak reptil. Ketika dia melakukan kesalahan, biarkan dulu sejenak. Kemudian setelah nanti selesai, pas nyantai kita kasih tahu, Mas tadi yang kita lakukan apa ini? Tadi menurut sampean salah tidak? Gitu ya. Jadi kita tidak emosi, Bu. Kenapa kok masuk di otak reptil? Karena ketika kita ngomong dengan marah, nadanya tinggi. Yo ya, renek wong nyanyi dengan nada lemah lembut iki renek, mesti nadanya tinggi. Suaranya keras, mripate mendelik, bocah wedi. Meneng mbok kira ngrungokno ora, iki meneng perkara wedi. Mau meneng kebangetan malah bosnya nguyah dewi. Maka ketika kita memberi benekno anak, tadi ya posisinya pas nyantai. Mau tidur, kita kasih materi, Bu. Bermain itu seperti ini. Apalagi kalau jangan punya anak SD, kalau di kota besar pakai Bu anak SD belajar ngerokok. Nah, kita ngasih materinya saat nyantai, saat pas makan bersama, pas istirahat. Nanti ada quality time. Maka tadi sediakan waktu untuk berbincang-bincang, omong-omong dengan anak, dongeng dengan anak, cerita ke anak. Ibu itu jarang cerita dengan anak-anak. Kalau ibu ketemu ibu yang lain mesti cerita. Tapi ibu ketemu anak ibu wahya larut cerita. Soalnya kita cerita dengan ibu yang lain, objeknya banyak, Bu ya. Tapi kalau kita cerita dengan anak-anak kita, karena misalnya STK, mungkin apa cerita apa ya, kayak renek objek. Padahal banyak kalau ibu mau membaca. Ibu banyak membaca, itu akan ibu banyak cerita dan ceritanya gak ngawur. Ceritanya ini Bu, nek ibu gak banyak membaca, apalagi tidak pernah membaca, ibu akan menceritakan yang ibu lihat, yang ibu dengar. Dan itu akan cerita dengan yang sepadan. Tapi kalau di anak-anak kan gak kena diceritakan. Maka ibu yang banyak membaca, rajin membaca, dia akan bercerita dengan anak-anak. Nah disitulah quality time itu. Quality time itu ada syaratnya, yaitu ibu yang berkualitas dulu supaya bisa menggunakan waktunya dengan kualitas. Ibu yang berkualitas, ibu yang rajin membaca. Ibu nek rajin moco, bisa cerita tentang misalkan tuh ya Abu Nawas, so ibu cerita. Sang Kuryang, so ibu tahu moco. Walaupun itu fabel, walaupun itu folklore apa Bu? Folklore itu cerita sejarah yang kecampuran dongeng. Kadang enek, kadang murah. Kaya Mbak Bojonegoro iki enek
Rojo Bojonegoro sapa Bu yang terkenal sa Indonesia? Amplit Demo. Kuwi ora enek wonge ana critane ya to. Nah, kuwi ora enek wonge nek critane ora ana kerajaane. Nah, seperti itu kuwi. Kalau Ibu rajin membaca, Ibu akan bercerita tentang apa saja. Kita berikan dulu, Bu. Latihan fokusnya dulu. Nek latihan fokusnya ra mbok benekno, mbok ulang terus ya angel. Maka latihannya sabar sih, fokusnya dibenekno dulu. Padha mek ngene, Bu. Ngajari anak numpak sepeda sing bocah wedinan. Apa sing kita benekno dulu? Keberaniannya dulu. Aja mbok bendina mbok numpak sepeda wae. Ya tetep gak iso mergo wedi. Nah, wedine dilangno dhisik. Anak yang kurang fokus, fokusnya yang dilatih dulu. Caranya Pak? Caranya dengan banyak permainan. Latih fokus dengan bermain, meruncing, ya toh. Apalagi selain meruncing, umbah-umbah, bucek-bucek. Terus api gambar, mewarnai. Itu melatih fokus. Noto balok, noto klambi, ngelempit. Itu fokus. Sampai ngelempit gak fokus, rusak. Enggak. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu parenting hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih tentang bagaimana konsep belajar. Nanti ada hambatan belajar, ada kemudahan belajar, ada juga tujuan dan metode yang perlu kita kupas secara rinci. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.